Di awal film, kita diperlihatkan sebuah desa. Desa tersebut bernama Berg, yang terletak di pulau terpencil yang dipenuhi oleh bangsa Viking. Desa itu sering sekali diserang oleh para naga yang ingin mencuri ternak warga. Namun bangsa Viking yang pemberani, mereka bersama-sama berusaha mengusir para naga tersebut. Not us. We're Vikings. We have stubbornness. We have... Most people would leave. Not us. Menurut mereka, salah satu naga yang paling berbahaya dan sulit ditaklukkan adalah Night Fury. Di sini kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Hiccup. Dia adalah seorang anak dari kepala suku di desa Berg yang bernama Stoic the Fast. Di sana juga ada seorang pandai besi bernama Gober dan sahabat-sahabat Hiccup yang bernama Astrid, Fishlegs, Snotloot, Rapnut, dan Tapnut. Di sini Hiccup sangat menyukai Astrid. Meskipun dianggap lemah, namun Hiccup memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mengalahkan para naga. Dengan menggunakan senjata peluncur bolas, Hiccup berhasil mengenai Night Fury. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang melihatnya. Melihat Hiccup dikejar-kejar seekor naga, ayahnya lalu berusaha menyelamatkannya. Setelah berhasil mengusir para naga, Hiccup berkata pada ayahnya kalau dia telah berhasil menembak jatuh Night Fury. Namun ayahnya malah memarahinya dan semua orang tak ada yang mempercayainya. Keesokan harinya, Stoic mengadakan rapat dengan warganya. Mereka berencana untuk mencari sarang naga dan menghancurkannya. Setelah rapat, Gober menyarankan Stoic agar Hiccup ikut berlatih bersama teman-temannya. Awalnya Stoic menolak karena dia tahu Hiccup anak yang lemah dan kemungkinan bisa terbunuh dalam latihan. Namun Gober berusaha meyakini Stoic bahwa dia tak bisa selamanya melindungi Hiccup. Sementara itu, Hiccup yang sedang berjalan sendirian di hutan, dia tak sengaja menemukan Night Fury yang tergeletak. Hiccup lalu berusaha memberanikan dirinya untuk mendekati Night Fury dan lalu membunuhnya. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan malah ingin membebaskannya. Dan tiba-tiba setelah terbebas, Night Fury yang tadinya ingin menyerang Hiccup tiba-tiba pergi meninggalkannya. Saat kembali pulang, Stoic berkata pada Hiccup kalau dia udah berubah pikiran. Dia mengizinkan Hiccup untuk berlatih membunuh naga. Namun kali ini Hiccup malah menolaknya. Sejak bertemu dengan Night Fury, dia pun berubah pikiran dan tidak mau membunuh naga. Tetapi Stoic tetap memaksanya hingga akhirnya Hiccup pun terpaksa setuju. Pelatihan pun dimulai bersama dengan teman-temannya. Gober melatih mereka untuk menghadapi beberapa naga yang telah mereka tangkap. Di hari pertama latihan, Gober mengeluarkan seekor naga bernama Grenkel. Gober melatih mereka untuk bisa menguasai senjata yang paling penting dalam menghadapi naga, yaitu perisai. Melihat Hiccup yang terpojok, Gober pun segera menyelamatkannya dan sekaligus menyudahi latihan di hari pertama. Setelah itu, Hiccup kembali ke hutan dan melihat Night Fury yang berusaha terbang namun selalu terjatuh. Hal itu dikarenakan salah satu sirip ekor Night Fury yang patah. Saat kembali pulang, Hiccup membaca buku pengetahuan tentang naga. Di dalam buku tersebut banyak informasi tentang berbagai jenis naga dan dijelaskan bahwa semua naga sangat berbahaya, kecuali informasi tentang Night Fury yang sampai sekarang belum diketahui siapapun. Di sisi lain, Stoic bersama dengan armadanya berlayar mengarungi lautan untuk mencari sang naga. Di saat pelatihan di hari kedua, Gober melepaskan seekor naga bernama Nether. Gober berkata bahwa setiap naga mempunyai kelemahan, mereka harus bisa menemukan dan menyerang titik kelemahan tersebut. Dalam latihan itu,
Astrid berhasil mengajar Nether, namun dia terlihat kesal dengan Hiccup yang begitu lemah. Kemudian, Hiccup kembali menemui Night Fury dan mencoba memberikan seekor ikan. Hiccup pun menyadari bahwa sebenarnya Night Fury tidak berbahaya, seperti yang orang-orang pikirkan. Dari sinilah, keduanya mulai menjalin persahabatan, dan Hiccup memberi nama Night Fury, yaitu Toothless. Malam harinya, Hiccup membuat sirip ekor buatan dari peralatan yang ada di gudang senjata. Kemudian esoknya, Hiccup menemui Toothless dan memberinya banyak ikan. Ketika Toothless sedang asik makan ikan, Hiccup mencoba memasang sirip buatannya ke ekor Toothless. Merasa ada yang gak enak di ekornya, Toothless lalu mencoba terbang. Sayangnya mereka berdua terjatuh. Di hari latihan berikutnya, Gobbor mengeluarkan Zippleback, yaitu seekor naga berkepala dua, di mana salah satu kepala mengeluarkan gas dan kepala yang lainnya menyalakan api. Ketika mereka semua nggak ada yang sanggup mengalahkan naga itu, karena naga tersebut sangat kuat, Hiccup dengan tenang menyuruh Zippleback untuk masuk ke dalam kandangnya. Gobbor dan yang lainnya pun terdiam melihat Hiccup sendirian bisa mengendalikan naga itu ke kurungan. Don't you make me tell you back into your cage. Setelah itu, Hiccup memasang alat ciptaannya di tubuh Toothless dan berlatih menungganginya. Dan Hiccup semakin memahami tentang naga, lalu mempraktekkannya di dalam latihan. Hal itu membuat teman-temannya merasa terkagum-kagum dengan Hiccup, kecuali si Astrid yang merasa kesal karena tersaingi. Singkat cerita, Hiccup semakin mahir dan lancar dalam menunggangi Toothless. Keesokan harinya, Stoik dan armadanya kembali pulang, karena mereka tak berhasil menemukan sarang naga. Begitu sampai, Gobbor langsung memberitahu Stoik bahwa Hiccup telah berhasil mengendalikan naga dalam latihan. Stoik lalu menemui Hiccup, dia merasa senang dengan kemajuan yang dicapai anaknya. Keesokan harinya, Stoik menonton langsung latihan Hiccup. Dia merasa senang melihat anaknya memenangkan dengan mudah latihan hari itu. Astrid yang sangat kesal dengan Hiccup lalu mengikutinya hingga ke dalam hutan. Tiba-tiba Toothless datang dan ingin menyerang Astrid, namun Hiccup segera menghentikannya dan saling memperkenalkan mereka. Astrid yang ketakutan lalu berusaha kabur, tapi Hiccup dan Toothless menangkapnya dan membawanya terbang. Karena Toothless tahu jika Astrid tidak menyukai dirinya dan Hiccup, Toothless sengaja membuat Astrid ketakutan dengan membawanya terbang tinggi dan berputar-putar, hingga Astrid meminta maaf. Akhirnya Astrid merasa tenang dan nyaman menikmati perjalanannya saat itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan rombongan naga yang membawa hewan ternak. Toothless membawa mereka mengikuti para naga, hingga masuk ke dalam sebuah gunung berapi. Ternyata tempat itu adalah sarang naga yang dihuni oleh seekor naga raksasa bernama Dead Rat. Hewan ternak yang dibawa oleh para naga adalah untuk makanan Dead Rat. Hiccup dan Astrid yang mengetahui hal itu, lalu menyuruh Toothless untuk segera keluar dari tempat itu, karena keberadaan mereka telah diketahui. Setibanya di desa, Astrid ingin segera memberitahu Stoik tentang sarang naga yang mereka temukan. Namun Hiccup mencegahnya, dia takut kalau ayahnya akan membunuh Toothless. Hiccup berkata kalau dia akan memikirkan rencananya terlebih dahulu. Keesokan harinya,
adalah ujian terakhir latihan mereka, di mana Hiccup harus membunuh seekor naga yang disebut Monstrous Nightmare. Hiccup lalu tiba-tiba membuang senjatanya. Dia berusaha meyakinkan ayahnya bahwa para naga tidak seperti yang mereka pikirkan. Melihat hal itu, Stoik yang marah lalu menyuruhnya untuk menghentikan pertarungan. Akibatnya, sang naga yang tadinya tenang, tiba-tiba mengamuk dan mengejar Hiccup. Mendengar teriakan Hiccup, Toothless lalu segera berlari menghampirinya, sementara Astrid dan Stoik mencoba membantu menyelamatkan Hiccup. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Toothless datang dan bertarung melawan Monstrous Nightmare. Ketika Monstrous Nightmare lari ketakutan, Stoik dan para warga berusaha menangkap Toothless. Namun Toothless berhasil menjatuhkan Stoik dan akan membunuhnya. Melihat itu, Hiccup pun segera menghentikannya. Saat ada kesempatan, para warga akhirnya berhasil menangkap Toothless. Hiccup berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Toothless tidak berbahaya. Dia juga menceritakan mengenai sarang naga yang dia temukan. Hiccup berkata bahwa hanya Toothless yang tahu tempatnya. Mendengar itu, Stoik pun berniat untuk pergi ke sarang naga tersebut. Hiccup berusaha melarangnya karena dia tahu tempat itu sangat berbahaya. Namun Stoik tak mau mendengarkannya dan bahkan dia berkata kalau Hiccup bukan anaknya lagi. Stoik lalu mengikat Toothless dan membawanya ke kapal laut. Mereka menggunakan Toothless untuk menjadi petunjuk jalan menuju ke sarang naga. Setelah ayahnya pergi, Hiccup dan teman-temannya membebaskan para naga yang menjadi teman latihan mereka. Hiccup dan yang lainnya akan menyusul Stoik menuju ke sarang naga. Sementara itu, Stoik dan armadanya telah tiba di sarang naga. Kemudian mereka menjebol dinding gunung dan menyerang para naga yang ada di dalamnya. Namun anehnya, para naga malah terbang dan menjauhi tempat itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Death. Naga raksasa itu menyemburkan api dan membakar kapal armada Stoik. Tak lama kemudian, Hiccup dan teman-temannya datang dengan menunggangi naga. Mereka berencana mengalahkan Death dengan menggunakan metode latihan yang telah mereka pelajari dari Gobber. Sementara Hiccup mencoba membebaskan Toothless yang masih terikat. Akibat pertarungan para naga, membuat Hiccup dan Toothless terjatuh ke dalam air. Tiba-tiba Stoik menyelamatkan Hiccup yang hampir tenggelam. Dan setelah itu, dia kembali terjun ke air untuk membebaskan Toothless. Setelah berhasil terbebas, Hiccup segera menunggangi Toothless untuk membantu teman-temannya. Sebelum itu, Stoik meminta maaf kepada Hiccup karena telah salah menilainya. Setelah menyelamatkan Astrid yang terjatuh, Hiccup lalu menyerang sayap Death. Namun monster itu masih terlalu kuat. Hiccup lalu memancing Death untuk mengikutinya ke langit yang diselimuti awan gelap. Toothless lalu menyerang Death bertubi-tubi tanpa henti. Namun, Death membalas dengan semburan apinya yang membuat ekor Toothless terbakar. Mereka lalu terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi, dan saat ada kesempatan, Toothless menyemburkan apinya ke dalam mulut Death. Death pun terjatuh ke daratan dan membuat seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat yang bersamaan mereka terkena ekor Death yang membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Stoik lalu menemukan Toothless yang sudah kelelahan, namun ia tidak melihat anaknya. Stoik pun tertunduk lemas dan sedih. Namun ternyata Toothless berhasil melindungi Hiccup di balik sayapnya. Mengetahui hal itu,
Stoik dan para warga pun merasa senang. Stoik lalu berterima kasih kepada Toothless yang telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Hiccup tersadar dari pingsannya dan dia sudah berada di rumahnya bersama Toothless. Namun akibat pertarungannya melawan Death Rat, Hiccup harus kehilangan kaki kirinya. Ketika keluar rumah, Hiccup terkejut melihat para warga desa Berg yang kini hidup berdampingan harmonis dengan para naga. 5 tahun kemudian, diperlihatkan desa Berg yang kini bersahabat dengan para naga. Yang sebelumnya ada pelatihan bertarung melawan naga, sekarang malah diganti menjadi perlombaan naga terbang. Menggunakan domba sebagai bola untuk dimasukkan ke ring sendiri dan mendapatkan poin. Dari teman-teman yang lain, hanya Hiccup yang tidak ikut serta. Stoik yang menyadari itu juga ikut kesal. Usut punya usut, Stoik sudah menyuruh anaknya untuk menggantikannya menjadi pemimpin desa Berg di waktu yang akan datang. Nah, inilah alasan Hiccup menghindari ayahnya. Di putaran terakhir perlombaan, Astrid menjadi pemenangnya dengan berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Di tempat lain, ternyata Hiccup sedang berlatih dengan Toothless. Dia mempelajari teknik terbang baru. Tapi sayangnya, dia hampir tertabrak batu hingga terjatuh, membuat Toothless ngambek dan meminta Hiccup untuk meminta maaf. Tidak sengaja pula, mereka menemukan wilayah baru yang belum dipetakan. Melihat tanah itu sangatlah indah, Hiccup langsung mengeluarkan petanya untuk menggambar, lalu menamai wilayah baru tersebut. Tidak lama kemudian, Astrid datang dan memberitahu jika dirinya baru saja memenangkan pertandingan. Hiccup sendiri juga memberitahu alasan dia tidak ikut pertandingan. Dia sudah diminta ayahnya untuk menjadi pemimpin, tapi Hiccup tidak memberikan jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian, Hiccup terpaku ketika melihat sesuatu yang aneh di luar sana. Karena penasaran, Hiccup dan Astrid pun pergi untuk melihatnya. Terkejutnya mereka ketika melihat pulau kecil yang hancur karena duri es yang aneh. Ketika sedang berkeliling, tiba-tiba seseorang menembakkan perangkap yang akhirnya mengenai Astrid dan Strongfly. What happened here? Setelah menyelamatkan Astrid di saat terjatuh, lalu Hiccup dan Astrid menghampiri tempat itu untuk menyelamatkan si Strongfly. Di sana mereka bertemu dengan pria bernama Eret. Dia adalah pemimpin pasukan kapal itu. Dia mengira Hiccup dan Astrid merupakan salah satu pasukan naga yang mencuri naga mereka, sampai seekor naga es menghancurkan benteng mereka. Dan hal aneh pun dilontarkan oleh Eret. Dia terus membicarakan soal orang yang dapat mengubah dunia dan menaklukkan para naga. Dia berkata orang itu adalah Drago. Ia memaksa Eret dan pasukannya untuk memburu naga, lalu diserahkan dan digunakan untuk pasukan naga Drago. Jika Eret tidak memenuhi permintaan Drago, dia akan disiksa. Hiccup dan Astrid makin tidak mengerti yang dia katakan. Lalu dengan cepat, Hiccup dan Astrid melepaskan Strongfly dan mereka pun kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di desa, Hiccup menghampiri ayahnya yang sudah menunggunya. Lalu dia mengatakan bahwa dia menemukan pulau tersembunyi yang hancur dipenuhi duri es. Di sana, para penduduk bekerja untuk Drago dengan bertugas untuk menangkap naga. Stoik yang mendengar nama Drago langsung meminta penduduk untuk memasukkan naga-naga mereka ke dalam kandang dan bersiap untuk berperang. Di sini Hiccup menyampaikan idenya kepada ayahnya untuk kembali ke sana agar merubah pikiran Drago dan mencegah perang agar menjadi damai. Di sini Stoik langsung menolak ide Hiccup karena pikiran tidak akan bisa diubah. Tapi Hiccup tetap pergi bersama Toothless untuk menemui Drago. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Eret dan mendarat di kapalnya. Mereka di sini menyerahkan diri serta menyerahkan semua senjata milik mereka. Hal itu membuat Eret bingung. Lalu Hiccup mengatakan dia akan membujuk Drago. Eret dan yang lainnya malah tertawa mendengar itu. Tiba-tiba aja, Snout datang dan membawa kabur Hiccup.
tanpa tahu rencana Hiccup sebenarnya. Lalu datang bangsa Viking lain, dan Stoik menyuruh Hiccup pulang. Tapi Hiccup menolak, sampai akhirnya Stoik menceritakan kisah masa lalunya. Jadi dahulu ada rapat kepala suku untuk membahas serangan naga. Lalu datang orang asing bertubuh besar dan mengenakan jubah kulit naga. Dia mengatakan bahwa dia adalah Drago dan meminta semua pemimpin untuk tunduk kepadanya, karena dia akan membebaskan manusia dari kekejaman para naga. Mendengar itu, semua pemimpin tertawa. Drago yang marah langsung pergi dan mengutuk mereka. Lalu tiba-tiba muncul naga lapis baja, membakar tempat itu sampai menjadi abu. Dan hanya Stoik yang masih berhasil selamat. Tapi di sini, Hiccup tetap pada pendiriannya, lalu pergi bersama Toothless. Saat terbang, Hiccup bertemu dengan penunggang naga yang lain. Di situ Hiccup diculik oleh penunggang naga tersebut dan dibawa ke suatu tempat, sedangkan Toothless tenggelam di laut es. Ternyata Toothless diselamatkan naga lain dan dibawa ke hadapan Hiccup. Lalu orang misterius itu mencoba menyentuh Hiccup. Nah, yang mengejutkannya lagi, saat membuka topengnya, dia terkejut dan mengatakan bahwa dia adalah ibunya Hiccup. But a mother never forgets. Di sisi lain, Stoik melihat topeng milik Hiccup yang terjatuh. Dengan cepat Stoik meminta naganya melacak Hiccup. Kembali ke Hiccup yang masih tidak percaya bahwa itu adalah ibunya. Lalu dia dibawa untuk melihat suatu tempat tersembunyi. Dan di saat Hiccup melihat, ternyata tempat itu sangat indah. Banyak naga yang tinggal di sana dan menjadikannya tempat persembunyian mereka. Selama 20 tahun, ibunya yang bernama Palka hidup di tempat itu bersama para naga dengan mempelajari para naga tersebut dan juga menyelamatkan mereka. Lalu, di sini Hiccup memberitahu bahwa ayahnya telah berubah. Begitu juga dengan bangsa Viking yang sekarang menerima naga sebagai keluarga. Tapi di sini, ibunya tidak percaya. Lalu bercerita waktu Hiccup masih bayi, saat desa Berk diserang para naga, salah satu naga mendekati Hiccup. Di saat hampir saja Palka mau membunuh naga tersebut, tapi di situ Palka melihat naga malah membuat Hiccup menjadi lebih tenang. Lalu Palka sadar bahwa itu bukti yang diyakininya tentang naga. Sampai akhirnya Palka dibawa oleh naga itu. Setelah itu, ibunya memperkenalkan Raja Naga yang berkuasa di tempat ini dan membuat tempat di sana menjadi indah dengan nafas esnya. Naga tersebut bernama Alpha atau Bewilder Beast. Astrid yang mengkhawatirkan Hiccup, dia berencana menculik Eret untuk menunjukkan tempat Drago. Di sisi lain, Hiccup diajak Falka melihat naga Alpha memberikan makan para naga yang lainnya. Di sini, Hiccup tak lupa menggambar tempat baru yang dia temukan bersama sang ibu. Kemudian dilanjut dengan mereka memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Di sini Hiccup menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang, tapi dia jatuh karena pendaratan yang tidak sempurna. Lalu Palka menghampiri Hiccup. Dia sadar bahwa Hiccup mirip dengannya dan meminta maaf karena selama ini tidak berada di sisinya. Kemudian Palka ingin menunjukkan sisi rahasia dari naga yang telah dia pelajari selama ini. Di sini Palka berkata bahwa Hiccup dan dirinya akan mengubah dunia untuk seluruh naga agar mereka lebih aman. Setelah itu Hiccup berpikir bisa berbicara dengan Drago jika bersama ibunya, tapi ibunya menolak dan memilih untuk melindungi para naga. Sementara itu, Astrid sudah sampai di tempat Drago. Dia penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam air. Tiba-tiba pasukan Drago menyerang dari belakang dan mereka semua dibawa ke hadapan Drago. Di sana Drago dengan mudah menjinakkan Hokpeng.
Karena kondisi mereka yang disandra oleh pasukan Drago, Astrid berniat menakuti Drago dengan memberitahu bahwa Hiccup, anak dari Stoic, kepala suku Berg, yang akan menemukan mereka. Dan Hiccup adalah ahli naga terhebat di dunia. Mendengar itu, Drago tidak terima karena hanya dialah yang bisa mengendalikan naga. Drago yang marah meminta pasukannya menyerang desa Berg untuk menguasai desa Berg. Kemudian pasukan Drago menyerang Eret karena dia yang telah membuat tempatnya diketahui bangsa Vikingberg. Tapi untungnya Strongfly melindungi Eret. Stoic yang berhasil menemukan Hiccup, dia membawanya untuk pulang. Lalu dia bertemu dengan istrinya yang 20 tahun menghilang. You need to know. Tell me on the way. Di saat ditawan, Eret mendekati Astrid berniat untuk membantunya keluar dari sana dan menyelamatkan para naga. Warn the others! Get him, you son of an Eret. Di saat Hiccup dan keluarganya menikmati kebersamaan mereka, kemudian datanglah Drago dan pasukannya menyerang tempat itu. Lalu Palka meminta Stoic dan Hiccup bekerja sama mengalahkan Drago. Para naga yang keluar untuk menyerang satu persatu ditangkap oleh Drago. Tak lama kemudian, Astrid dan kawan-kawannya yang tadi disandra oleh Drago datang untuk membantu di pertempuran ini. Really are full of surprises. Lalu datanglah Night Fury dan Raja Naga Alpha yang ikut dalam pertempuran. Di sini Drago tidak mau kalah. Dia memperlihatkan naganya sebagai lawan Naga Alpha yang tidak lain naganya sama, yaitu Raja Naga Alpha juga. Di saat Palka menyerang Drago, Drago berniat membunuh Palka. Untungnya Stoic datang tepat waktu dan melanjutkan pertarungan secara jantan. I watched you burn! Sementara itu, Raja Naga Alpha milik Palka dan Drago sedang bertarung sengit. Di sini, Alpha milik Palka dikalahkan oleh Alpha Naga milik Drago dan membuat semua para naga tunduk kepadanya. Lalu Stoic yang melihat istrinya terjatuh langsung menolongnya, sedangkan Hiccup mencoba berbicara dengan Drago untuk menyadarkannya. Di sini kemudian Drago mengatakan kalau dia ingin membalas dendam karena dulu keluarganya mati karena naga sampai dia kehilangan tangannya juga. Dan Drago berniat ingin menaklukkan naga untuk menaklukkan naga yang lain. Kemudian dia menunjukkan hal itu kepada Toothless. Di sini, Alpha milik Drago mengendalikan Toothless dan memerintahkannya menyerang Hiccup. In the face of it. Toothless, come on. Stop! Snap out! No! Tapi sedihnya, Stoic yang melihat itu langsung menyelamatkan anaknya hingga dia terbunuh. Tidak terima ayahnya meninggal, dia menyalahkan Toothless dan mengusirnya. Kemudian Alpha mempengaruhi para naga untuk ikut bersama dengan Drago. Sekarang Hiccup tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga Toothless. Setelah melakukan upacara kematian ayahnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi di sini dia sadar harus menyelesaikan semua ini demi perdamaian. Lalu Hiccup bersama yang lainnya pergi untuk mengalahkan Drago. Di sini, mereka menunggangi naga baik yang tidak bisa terkena hipnotis menuju desa Berg yang sudah diserang oleh Drago. Sementara itu, di desa Berg, para naga peliharaan penduduk Viking sudah dikendalikan oleh Raja Naga Alpha. No one can protect you now. Your chief is dead. Kembali ke Hiccup yang sudah sampai. Dia menyusun strategi untuk mengalahkan naga Alpha. Sementara teman-temannya mengalihkan perhatian Alpha, Hiccup menemui Drago yang menunggangi Toothless. Di sini, Hiccup berusaha untuk menyadarkan Toothless hingga berhasil.
Di situ Toothless langsung mengempaskan Drago lalu kembali ke Hiccup. Agar tidak terkena hipnotis lagi, Hiccup memasang penutup mata dan telinga ke Toothless. Di sini Toothless menyerang Alpha dengan teknik yang mereka sering lakukan. We can do this. Come on, bud. Tidak lama kemudian, Alpha menyerang Hiccup dengan semburan es. Toothless berusaha menolongnya, tapi mereka akhirnya membeku. Hal yang mengejutkan tak disangka terjadi. Sampai-sampai Toothless berani melawan Alpha sambil menatapnya sendirian tanpa takut dihipnotis. Dia melakukan itu semua untuk melindungi Hiccup dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Serangan Toothless kepada Alpha membuat para naga lainnya mulai sadar dan berbalik menyerang Alpha. Di sini terlihat arti dari mendapatkan kesetiaan naga dengan kasih sayang, bukan dengan cara hipnotis. Now do you get it? This is what it is to earn a dragon's loyalty. Alpha dan Drago yang tidak sanggup lagi diserang memilih untuk mundur, dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Toothless dan Hiccup. Akhirnya bangsa Viking bersorak untuk kemenangan mereka. Nah, karena Toothless berhasil mengalahkan naga Alpha, maka dia menjadi raja naga yang baru, yang membuat seluruh naga tunduk padanya. Para naga yang tadinya terhipnotis kini kembali kepada pemiliknya masing-masing. Di akhir film, diperlihatkan Hiccup yang sekarang menjadi kepala suku baru, menggantikan mendiang ayahnya. Di awal film, diperlihatkan Hiccup yang diam-diam masuk ke sebuah tempat untuk menyelamatkan para naga yang dikurung. Di sini, terlihat Hiccup menggunakan pakaian dari kulit naga yang dapat melindunginya dari api. Keren banget! Lalu, datang teman-temannya untuk membantu Hiccup membebaskan para naga. Tiba-tiba datang para penjaga menyerang mereka. Tetapi penjaga itu bukan tandingan dari Vikingborg. Setelah itu, mereka berhasil melepaskan para naga. Sementara Toothless menyadari ada salah satu naga yang belum diselamatkan. Karena Hiccup yang sudah memanggilnya, dia pun segera menghampiri Hiccup. Lalu mereka pergi bersama para naga yang sudah diselamatkan. Nah, para naga tadi dibawa ke desa Berg. Sekarang terlihat semakin hari semakin banyak naga yang pindah ke desa Berg dan tinggal di sana, sehingga desa Berg kini dipenuhi dengan semua naga. Salah satu naga yang dibawa Hiccup yang berukuran sangat besar tidak sengaja membuat bangunan di sana hancur. Melihat itu, Gobber protes kepada Hiccup karena Toothless yang sekarang menjadi raja naga harus menertibkan para naganya. Lalu saat makan siang, Gobber mengatakan kalau mereka semakin dekat dengan pemburu naga yang akan mengambil naga mereka. Kemudian datang Eret dan melaporkan ada 2 kapal penyebab di daerah selat. Lalu Hiccup pun bersiap untuk menyerangnya. Di sisi lain, terlihat si pembunuh naga bernama Grimmel dengan naganya Dead Grievers mendatangi tempat panglima perang yang ternyata juga teman lamanya. Di sini, Grimmel diminta bekerja sama dengannya untuk menangkap para naga mereka yang kemarin dibebaskan oleh Hiccup. Panglima itu membutuhkan bantuan Grimmel karena para naga Berg dilindungi oleh Night Fury. Mendengar Night Fury, Grimmel dengan semangat langsung setuju dengan kerjasama itu. Di sini, dia juga diminta untuk menangkap Toothless agar mereka membuat pasukan naga dan bisa menguasai dunia. Grimmel diberi Night Fury betina yang berwarna putih untuk menjadi umpan. Sementara itu, Hiccup teringat dengan perkataan ayahnya waktu kecil, bahwa di balik matahari terbenam terdapat rumah para naga atau dunia tersembunyi.
kapal yang berlayar mendekatinya akan jatuh ke ujung dunia dan takkan terlihat lagi. Di sana, para naga menjaga pintu masuk dunia tersembunyi itu. Hiccup yang melihat desa Berg yang sudah padat, dia berniat untuk menemukan tempat yang diceritakan Stoik dan memindahkan warga Berg dan para naga ke sana agar lebih aman. Lalu Astrid datang. Di sini Hiccup mengatakan soal dunia tersembunyi itu dan berencana memindahkan bangsa Viking Berg dan para naga ke sana. Tapi di sini Astrid tidak yakin soal tempat tersebut. Tiba-tiba Toothless mencium sesuatu, lalu mencarinya ke dalam hutan. Ternyata ada seekor naga mirip dengan Toothless berwarna putih terbaring lemas. Di sini Toothless tertarik dengan naga betina itu. Dia langsung mendekatinya. Namun si betina menyadari keberadaan Hiccup dan Astrid dan dia langsung menyerang mereka. Setelah si betina itu terbang, Hiccup dan Astrid menamai si betina itu dengan Light Fury. Keesokan harinya, Toothless bertingkah aneh karena jatuh cinta dengan Light Fury. Hiccup yang melihat tingkah Toothless berniat kembali ke hutan untuk mencari Light Fury. Sesampainya di hutan, Hiccup melihat sesuatu yang aneh dan di situ dia menemukan anak panah beracun. Hiccup yang menyadari sesuatu menyuruh Toothless untuk berhenti dan langsung melempar kayu ke depan Toothless. Dan ternyata benar, di situ ada sebuah perangkap naga. Anything in the woods? Ooh, what is that? Toothless! Dengan cepat, Hiccup memberitahu Gober bahwa ada penyusup yang memasang perangkap naga di dalam hutan. Eret mengenali anak panah itu milik Grimmel dan memperingati Hiccup agar tidak membiarkan Toothless berkeliaran. Karena Grimmel adalah pemburu naga yang sangat handal. Singkat cerita, malam harinya Hiccup membaca buku peninggalan ayahnya untuk mengetahui petunjuk tentang dunia tersembunyi itu. Kemudian dia mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Grimmel yang berani menyelinap masuk seorang diri ke markas mereka. Di situ dia langsung menembak panah racunnya ke Toothless dan membuatnya tertidur lemas. Di sini dia bercerita bahwa dia mengenal Stoik, seorang ahli pemburu naga, tapi sekarang anaknya malah melindungi para naga. Dia juga memberitahu bahwa dialah yang memburu seluruh Night Fury hingga hanya tersisa Toothless dan Light Fury saja. Di sini dia mengambil Toothless dari Hiccup. Saat Grimmel mendekati Toothless yang sudah terbaring lemas, namun sayangnya Grimmel harus kecewa. Dia terkejut itu bukanlah Toothless. Ternyata dia masuk perangkap jebakan Hiccup. Grimmel yang kesal langsung memanggil naga dan Grievers-nya untuk menyerang mereka dan membakar tempat tersebut. Thing you love. Lalu Hiccup mengumpulkan para bangsa Viking. Dia menjelaskan bahwa mereka harus menghilang dari peta atau meninggalkan desa Berg. Kemudian pindah ke dunia tersembunyi yang tidak akan ditemukan oleh siapapun agar hidup damai bersama naga mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju dengan rencana Hiccup. Besoknya, mereka semua dan para naga pergi mencari dunia tersembunyi itu. Lalu Toothless melihat Light Fury langsung menghampirinya. Namun, di saat Toothless kehilangannya, tiba-tiba setelah Light Fury menjatuhkan Hiccup, Toothless pun langsung menyelamatkannya. Di sisi lain, Grimmel bersama pasukannya sudah berada di Berg yang sudah tidak berpenghuni. Di sini, Grimmel mengatakan bahwa mereka semua menuju ke arah barat, kembali ke Hiccup dan bangsa Viking. Setelah terbang cukup lama, mereka semua memutuskan beristirahat di sebuah pulau untuk sementara, sampai Hiccup menemukan dunia tersembunyi tersebut. Malam harinya, Toothless mencium keberadaan Light Fury. Saat keluar tenda, dia melihat Light Fury dan mengikutinya sampai ke tepi pantai. Lalu, di sini Hiccup menyadari Toothless menghilang, langsung mencarinya. Kemudian Hiccup melihat Toothless yang sedang mencari perhatian Light Fury.
Sampai akhirnya Toothless mencoba menggambar Light Fury di pasir sehingga menarik perhatiannya. Saat mereka semakin dekat, tidak sengaja Light Fury melihat Hiccup dan dia langsung pergi meninggalkan Toothless. Hiccup yang melihat Toothless tidak bisa terbang untuk mengejar Light Fury merasa sedih lalu mencoba membuat sirip agar Toothless bisa terbang sendiri dan tentunya tahan dari semburan api. Singkat cerita, setelah selesai membuat sirip, Hiccup memasangkannya ke Toothless dan terlihat dia sangat senang bisa terbang tanpa bantuan Hiccup. Di sisi lain, Palka yang sedang terbang berpatroli, tiba-tiba dia diserang oleh naga Dead Grievers yang sedang mencari keberadaan bangsa Viking. Dengan cepat, akhirnya Palka kabur dan kembali untuk melapor. Kembali ke Toothless, dia yang sedang terbang sendiri lalu melihat Light Fury. Kemudian mereka terbang bersama. Di sini, Light Fury mengajarkan Toothless kemampuan menghilang. Dan terlihat mereka sudah semakin dekat. Di sisi lain, para bangsa Viking dengan senang merayakan keberhasilan Hiccup yang menemukan tempat yang bagus untuk mereka. Tetapi tidak dengan Hiccup yang sedang mencemaskan Toothless. Kemudian Palka kembali dan memberitahu bahwa dia baru diserang oleh kelompok Dead Grievers. Dia memberitahu Hiccup bahwa Grimmel mempunyai ratusan kapal dengan banyak sangkar untuk menangkap semua naga mereka. Mendengar itu, Hiccup mempunyai rencana untuk menyerang kapal itu lebih dulu. Lalu, pergilah Hiccup dan teman-temannya untuk menyerang kapal itu. Saat tiba di sana, Grimmel yang sudah menyadari keberadaan mereka, lalu menyuruh naganya untuk menyerang mereka. Untungnya Palka datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian dengan cepat mereka pergi dari sana. Dan tanpa mereka sadari, Rapnat tertinggal. Di sini mereka semua bingung. Begitu juga dengan Hiccup yang tidak bisa berbuat apapun tanpa Toothless yang sekarang terbang bersama Light Fury. Di sini Palka meminta Astrid agar pergi bersama Hiccup untuk mencari Toothless. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Sementara itu, Rapnat dikurung di tempat Grimmel. Di sana dia mengoceh terus-menerus sampai akhirnya Grimmel mengeluarkan Rapnut dan mengikutinya agar mengetahui di mana bangsa Viking berada. Kembali ke Hiccup dan Astrid yang sedang mencari Toothless. Mereka tidak sengaja melihat pusaran air di tengah lautan dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, mereka takjub saat melihat keindahan di tempat tersebut. Kemudian Hiccup melihat Toothless bahagia bersama Light Fury. Dia menjadi raja untuk para naga di sana. Now that's a king. Tiba-tiba aja muncul naga besar yang menyerang mereka. Lalu Toothless yang menyadari Hiccup dalam bahaya, dia langsung menolongnya dan pergi dari tempat tersebut. Lalu Hiccup teringat perkataan ayahnya bahwa jika ia merasakan rasa cinta, dia harus siap merasakan kehilangan juga. Tak lama kemudian, lalu Hiccup meminta Toothless kembali ke sana. Tiba-tiba terlihat Light Fury yang mengikuti mereka. Di sini Toothless terlihat sangat senang. Kemudian Rapnut datang dan berkata dia dilepaskan begitu saja oleh Grimmel. Tapi Hiccup menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba setelah menangkap Toothless dan Light Fury, Grimmel memutuskan untuk membawanya pergi. Melihat itu, para naga menyerang Grimmel. Tapi di sini, Grimmel mengancam Toothless dan meminta para naga mengikutinya. Toothless pun terpaksa melakukannya karena tak mau melihat Light Fury terbunuh di hadapannya. Sampai akhirnya, para naga dibawa oleh Grimmel. Hiccup yang merasa bersalah
berencana untuk merebut kembali Toothless dan semua para naga yang tertangkap. Di sisi lain, Grimmauld menyerahkan para naga ke pasukan perang. Lalu mereka memasukkannya ke dalam kandang. Di sini, Grimmauld menipu temannya dan memutuskan untuk membawa Night Fury. Tapi sayangnya, dia harus kecewa. Karena di sini muncullah Hiccup dan teman-temannya, hingga terjadilah baku hantam. Hiccup yang melihat Toothless akan dibunuh oleh Grimmauld langsung menolongnya. Kemudian Grimmauld membius Light Fury dan terbang bersamanya. Di sini Hiccup tidak tinggal diam. Dengan cepat mereka mengejarnya. Sedangkan teman-teman Hiccup mencoba membebaskan para naga dan menghancurkan kapal-kapal di sana. Sementara Hiccup yang mengejar Grimmauld dihalangi oleh kelompok Death Grippers. Mereka terus-menerus menyerang Toothless sampai akhirnya Toothless menggunakan kemampuan barunya yang bisa menghilang. Problems. Sesudah mengalahkan kelompok Death Grippers sendirian, Toothless mencoba menyelamatkan Light Fury. Melihat Toothless yang berada di depannya, Grimmauld langsung melemparkan panah beracunnya ke arah Hiccup lalu mengenai Toothless. Dan Toothless pun akhirnya terjatuh. Di sini, Hiccup meminta Light Fury untuk menyelamatkan Toothless dan dia mengorbankan dirinya. Tapi tiba-tiba ternyata Light Fury sempat menyelamatkan Toothless dan Hiccup dalam waktu yang singkat dan membuat Grimmauld terjatuh ke lautan yang pasti itu membuatnya KO. Wow! Setelah memenangkan pertempuran, akhirnya Hiccup merelakan Toothless pergi. Begitu juga dengan para naga lainnya. Karena semua naga akan aman dari pemburu jika berada di dunia tersembunyi. Semua bangsa Viking berpamitan dengan naga-naganya. Dan akhirnya, para naga pergi ke dunia tersembunyi yang dipimpin oleh Toothless. Singkat cerita, di tempat tinggal baru bangsa Viking Burg, Hiccup dan Astrid akhirnya menikah. Semua bangsa Viking bergembira di sana. Di akhir film, terlihat Hiccup dan Astrid yang sudah mempunyai 2 anak. Mereka sedang berlayar ke ujung dunia dan berharap akan bertemu Toothless. Setelah lama berlayar, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Awalnya, Toothless tidak dapat mengenali Hiccup. Tetapi setelah mencium bau Hiccup, Toothless dengan senang langsung memeluknya. Di sini, Hiccup juga memperkenalkan anak-anaknya kepada Toothless. Akhirnya, Hiccup dan keluarganya terbang bersama Toothless dan Light Fury beserta anak-anak mereka juga. Di awal film, diperlihatkan desa Burg yang baru. Di sana, mereka sedang mengadakan pesta tahunan. Lebih tepatnya pesta 10 tahun sejak bangsa Viking dan naga berpisah. Meski begitu, Hiccup tidak akan lupa dengan teman terbangnya yaitu Toothless. Tapi, generasi baru bangsa Viking tidak mengetahui sejarah desa Burg yang berteman dengan naga. Seperti anak pertama Hiccup yang bernama Zephyr. Dia menganggap naga sebagai monster setelah membaca buku kakeknya yang berisi sejarah kekejaman para naga. Di sini, Hiccup mencoba menjelaskannya, tapi Zephyr dengan cepat malah menanyakan soal kaki Hiccup yang hilang. Hiccup pun terkejut. Yes. What happened to your leg? No. Lalu Zephyr pergi. Dia mengajak adiknya bernama Naving untuk memasang jebakan naga. Kemudian, Hiccup dan Astrid membicarakan anak-anak muda yang sekarang yang menganggap naga itu monster, termasuk anaknya sendiri. Lalu, Astrid merencanakan pertunjukan seperti dulu dengan menunjukkan ke anak-anaknya bagaimana proses manusia dan naga menjadi teman. Di sini, Hiccup pun menyetujui rencana tersebut. Hal ini membuat Hiccup sangat merindukan Toothless. Di sisi lain, terlihat Toothless juga merindukan Hiccup. Sampai-sampai dia menggambar Hiccup di pasir. Di situ, Toothless menggambarkan dirinya dan Hiccup. Dan kemudian dia pergi. Tetapi salah satu anak Toothless memperhatikan gambar tersebut dengan serius. Keesokan harinya, Gober mendapati anak-anak yang melempari patung stoik. Lalu dia menasihati anak-anak tersebut. Tanpa disadarinya, anak-anak itu kabur. Lalu Hiccup datang dengan Astrid.
Di sini Gobber mengatakan dia merasa sedih karena orang-orang desa Berg melupakan Stoik. Maka dari itu, Hiccup memberitahu rencananya kepada Gobber. Setelah mendengarnya, Gobber langsung memberi skrip pertunjukan yang dulu. Di sini, Hiccup mengingat pertunjukan dulu dan merasa sangat mengerikan, sehingga dia memutuskan untuk membuat skrip yang baru. Di sisi lain, salah satu anak Toothless masih memandangi gambar Hiccup. Dia berencana pergi ke desa manusia untuk menemui Hiccup. Dengan segera, dia membangunkan saudaranya dan mengajak mereka untuk pergi. Besoknya, terlihat Hiccup yang berusaha membuat kostum Toothless untuk pertunjukan agar Zephyr menyukai Toothless. Saat pulang ke rumah, Hiccup langsung terkena jebakan naga yang dibuat oleh Zephyr. And then it hit me. Di sisi lain, Toothless dan Light Fury menyadari anak-anaknya hilang dan langsung mencarinya. Keesokan harinya, Hiccup mengadakan audisi untuk memerankan sosok Stoik ayahnya. Nah, dari semua peserta, hanya Peacelake lah yang sangat mirip. Tapi di sini, Gobber sendiri malah ingin memerankan Stoik. Namun sayangnya, dia selalu menangis saat berperan. All I do, I miss him so much. Di sisi lain, terlihat anak-anak Toothless. Mereka sudah sampai di desa Berg. Mereka dengan diam-diam masuk ke dalam desa. Salah satu anak Toothless melihat Hiccup dan hampir menghampirinya. Hingga akhirnya, Toothless dan Light Fury menemukan mereka di sana, lalu memarahinya. Dengan tempo yang bersamaan, acara pertunjukan pun dimulai. Terlihat Gobber sebagai Stoik, Tapnut sebagai Hiccup, dan Hiccup sebagai Toothless. Di saat pertunjukan berlangsung, terjadi kebakaran kecil yang diakibatkan oleh Gobber yang tidak sengaja membuat tirai terbakar. Kemudian Hiccup yang tertutup kostum terjatuh ke jurang. Melihat Hiccup yang dalam bahaya, Toothless langsung menyelamatkannya. Di sini, Hiccup pun akhirnya selamat. Dan dia mengira Gobber lah yang menolongnya, karena dia masih terperangkap dalam kostum. Lucunya, saat ini Gobber mengira Toothless itu adalah si Hiccup, dan mereka pun melanjutkan pertunjukannya. Di sini, Toothless menyadari bahwa itu hanya pertunjukan saja. Akhirnya, Toothless memainkan perannya, membuat terpukau semua orang termaksud Light Fury dan anaknya. Akhirnya, pertunjukan itu berjalan sesuai harapan, agar para anak-anak tahu bahwa mereka berteman dengan para naga. Sampai selesai pertunjukan pun, tak ada yang menyadari bahwa itu bukanlah Hiccup melainkan Toothless yang asli. Hanya Zephyr lah yang melihat bahwa itu naga asli dan bertemu langsung dengan Toothless. Akhirnya, Toothless dan keluarganya pun pergi. Zephyr masih terkagum-kagum melihat seekor naga dan menceritakan semuanya ke Hiccup. Namun, di sini Hiccup terlihat bingung. Singkat cerita, Hiccup merasa senang melihat semua anak-anak berubah jadi menyukai naga, termasuk anaknya sendiri. Dan sekarang Patung Stoik menjadi dikagumi anak-anak di desa. Di saat mereka semua pulang ke rumah, mereka kaget saat melihat cahaya hijau yang berasal dari Light Fury dan melihat mangkok yang berisi ikan telah habis. Hiccup langsung menyadari bahwa itu adalah ulah Toothless dan dia dengan cepat pergi keluar. Dan ternyata benar, dia melihat Toothless terbang bersama keluarganya. Lalu Hiccup menyadari orang yang selama ini dia cintai selalu berada di dekatnya. Di akhir film, terlihat keluarga Hiccup dan keluarga Toothless terbang bersama. Dan akhirnya, film pun selesai dengan penuh bahagia.
Seru banget ya guys. Buat kalian yang suka filmnya, jangan lupa di subscribe dan di like. Tolong bantu Bitun agar semangat upload tiap minggunya. Dan jangan lupa komen di bawah film apa yang ingin Bitun bawakan untuk kalian minggu depannya. Oke, saya Bitun undur diri. Bye-bye my friends.